Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Timik Banjarbaru, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami, mata kuliah data mining, yang berjudul klasifikasi penyakit hati menggunakan metode Nearest Neighbor atau disebut KNN pada dataset Indian liver patient. Ini adalah anggota saya, anggota kelompok 1, yaitu Iwan Dava Pangestu, saya sendiri, NIM 310123023785, dan ada Nur Asifa, NIM 310123023768, dan Riki Ilahi 310123023787. Latar belakang penyakit hati atau liver merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi perhatian serius di dunia kesehatan global. Penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala yang jelas pada stadium awal, sehingga banyak pasien baru terdiagnosis ketika kondisinya sudah cukup parah. Deteksi dini menjadi kunci dalam penanganan penyakit hati agar dilakukan intervensi medis sedini mungkin dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Seiring perkembangan teknologi informasi, bidang data mining dan machine learning ini banyak dimanfaatkan dalam dunia medis untuk membantu proses diagnosis penyakit secara otomatis. Berdasarkan data klinis pasien, salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah klasifikasi, yaitu proses pengelompokan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dari data historis. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pembersihan data cleaning dilakukan terhadap Indian liver patient dataset, sehingga data tersebut siap digunakan dalam proses klasifikasi. Yang kedua, bagaimana algoritma Nearest Neighbor diterapkan, baik melalui perhitungan manual maupun menggunakan aplikasi Orange Data Mining dalam mengklasifikasikan data pasien penyakit pada dataset ILPD. Yang ketiga, bagaimana performa model klasifikasi KNN dalam memprediksi pasien penyakit hati apabila ditinjau dari nilai akurasi, precision, recall, F1 score, dan area under curve yang dihasilkan. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat akurasi dan kesalahan klasifikasi pada model KNN berdasarkan hasil confusion metric dan error curve yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indian Liver Patient Dataset atau ILPD yang diperoleh secara publik melalui platform Kaggle, sebuah platform komunitas data science dan machine learning yang menyediakan berbagai dataset untuk keperluan penelitian dan pengembangan model. Dataset ini awalnya bersumber dari UC Machine Learning Repository dan dikumpulkan dari pasien yang berasal dari wilayah Andhra Pradesh, India, dan dikumpulkan dari hasil pemeriksaan laboratorium medis untuk membantu para dokter dalam mendiagnosis penyakit hati. Ini informasi umum dataset. Baik, dilanjutkan dengan teman saya Nur Ashifa yang akan menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma KNN dengan hitungan manual. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa dengan NIM 310123023768. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi dan perhitungan manual menggunakan metode KNN.
Metode KNN sendiri merupakan salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining, yang dimana cara kerjanya yaitu menentukan kelas suatu data baru berdasarkan kedekatannya dengan data-data lain yang sudah memiliki kelas. Jadi, data yang akan diprediksi akan dibandingkan dengan data training. Kemudian dicari data mana saja yang memiliki jarak paling dekat. Prinsip dasar dari KNN adalah data yang memiliki karakteristik mirip cenderung berada pada kelas yang sama. Oleh karena itu, hasil prediksi ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari beberapa tetangga terdekat. Nah, pada penelitian ini, klasifikasi dilakukan menggunakan atribut H, data bilirubin, dan albumin. Data uji yang digunakan memiliki nilai H yaitu 48, data bilirubin 1,0, dan albumin 2,5. Untuk menghitung kedekatan antara data uji dan data training, digunakan rumus Euclidean distance. Rumus ini menghitung selisih setiap atribut, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan, dan diakarkan. Karena atribut yang digunakan ada 3, maka perhitungannya menggunakan 3 komponen, yaitu H, data bilirubin, dan albumin. Setelah jarak dari data uji ke seluruh data training itu, hasil jaraknya akan diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian akan diambil sejumlah K tetangga terdekat untuk menentukan hasil klasifikasi. Pada slide perhitungan manual, di sini ada data training yang digunakan terdiri dari 10 data pasien. Setiap data training memiliki H, data bilirubin, albumin, dan juga kelas. Kelas 1 menunjukkan liquid dan kelas 2 menunjukkan non-liquid. Sedangkan data yang akan diuji adalah pasien dengan S48, total bilirubin 1,0, albumin 2,0. Sedangkan untuk kelas aslinya masih diberi tanda tanya karena akan tentukan menggunakan metode KNN. Langkah pertamanya adalah menghitung jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Rumus ini digunakan untuk mengukur jarak atau kemiripan antara data uji dengan setiap data training. Semakin kecil nilai jaraknya, maka akan semakin mirip data tersebut dengan data uji. Sebagai contoh, untuk data 1 yang memiliki kelas Clipper, jaraknya dihitung dari sisi H48 dengan 39. Data bilirubin 1,0 dengan 6,6. Dan albumin 2,5 dengan 1,7. Setelah dihitung, diperoleh jarak dari 1 sebesar 10,6301. Kemudian, perhitungan yang sama dilakukan pada data 2 dan data 3. Untuk data 2 diperoleh 3,6674. Sedangkan data 3 2,1749. Nah, perhitungan ini juga dilakukan sampai 10 data agar seluruh jarak data training terhadap data uji dapat diketahui. Kenapa? Tunggu, ada lagi tag video.
Ini juga dilakukan sampai data 10, agar seluruh jarak data training terhadap data uji dapat diketahui. Setelah semua jarak dihitung, langkah berikutnya adalah membuat ranking jarak. Jarak diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Berdasarkan hasil perhitungan jarak terkecilnya, yaitu data 8 dengan jarak 0,5000. Kemudian, dengan kelas non-linear. Kemudian, data 6 dengan jarak 0,5831. Dengan kelas linear. Yang ketiga, data 7, 1,1489. Dengan kelas non-linear. Langkah selanjutnya adalah mengambil K sama dengan 3 tetangga terdekat, karena nilai K yang digunakan adalah 3. Maka hasil 3 data dengan jarak paling kecil yang digunakan untuk menentukan hasil prediksi. 3 data tersebut adalah data 8, data 6, dan juga data 7. Dari 3 tetangga terdekat tersebut, data 8 termasuk kelas non-linear, data 6 termasuk kelas linear, dan data 7 termasuk non-linear. Maka dilakukan hasil voting mayoritas. Hasil voting menunjukkan bahwa kelas linear memiliki 1 suara, sedangkan non-linear 2 suara.
Karena kelas non-liver memiliki jumlah suara terbanyak, maka berdasarkan kaitan dengan nilai K3, data uji diklasifikasikan ke dalam kelas non-liver. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik data uji lebih mirip dengan data yang termasuk kategori non-liver dibandingkan dengan kategori liver, yang ditunjukkan oleh dominasi tetangga terdekat dari kelas non-liver pada proses voting mayoritas. Oleh karena itu, prediksi akhir yang dihasilkan oleh algoritma KNN adalah non-liver. Kemudian saya akan menjelaskan tentang evaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, pada evaluasi ini, setiap data dibandingkan antara kelas asli dan hasil prediksinya. Kelas positif ditetapkan sebagai liver, sedangkan kelas negatif ditetapkan sebagai non-liver. Nah, berdasarkan hasil pengelompokan, true positif atau TP berjumlah 2 orang. Berjumlah 2. Artinya, terdapat 2 data yang aslinya liver dan berhasil diprediksi sebagai liver, yaitu data 1 dan juga data 5. Kemudian, false negatif atau FN yang berjumlah 4, yang artinya berdasarkan 4 data yang aslinya liver tetapi salah diprediksi sebagai non-liver, yaitu data 2, data 3, data 4, dan juga data 6. Kemudian ada false positif atau FP berjumlahkan 4, yang artinya terdapat 4 data yang aslinya non-liver tetapi salah diprediksi sebagai liver, yaitu data 7, data 8, data 9, dan juga data 10. Untuk true negatif atau TN nilainya 0 karena tidak ada data yang aslinya non-liver dan diprediksi dengan benar sebagai non-liver. Setelah nilai TP, TN, FP, dan PN diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung metrik evaluasi. Akurasi dihitung dari jumlah prediksi benar secara keseluruhan. Ini adalah rumusnya. Maka akurasi adalah 2 dibagi 10, yaitu hasilnya 0,20 dan dijadikan persen, yaitu 20%. Precision yaitu dihitung dari nilai TP dibagi TP ditambah VF. Nilainya adalah 2 dibagi 6. Sehingga presisian yang diperoleh sebesar 33,33%. Kemudian yaitu rekal, dihitung dari TP dibagi TP ditambah FN. Yang dimana 2 dibagi 6, kemudian hasilnya 33,33%. Kemudian F1 score yang digunakan untuk melihat keseimbangan antara precision dan rekal. Karena precision dan rekal sama-sama 33,3%, maka F1 score yang diperoleh juga 33,33%. Nah, berdasarkan tingkatan performa model, akurasi sebesar 20%, menunjukkan bahwa model hanya mampu memprediksi dengan benar 2 dari 10 data. Kemudian precision sebesar 33,33%, yang menunjukkan bahwa dari data yang diprediksi sebagai liver, hanya sebagian yang benar-benar liver. Kemudian rekal sebesar 33,33%, menunjukkan bahwa dari data yang aslinya liver, hanya sebagian yang berhasil terdeteksi. Kemudian
F1 square sebesar 33,33%, menunjukkan bahwa performa model masih rendah pada sampel kecil ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Itu tadi adalah cara perhitungan KNN secara manual yang dijelaskan teman saya Nur Asyifa. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara menghitung KNN secara otomatis dengan menggunakan tools Orange, Python, dan Excel. Berikut ini. Baik, pada tahap ini adalah pengecekan dataset kotor. Ini merupakan tahap awal dalam pemrosesan sebelum data digunakan untuk penilaian KNN. Terlihat outputnya yang menampilkan 5 baris pertama dataset dengan keterangan yang berarti dataset memiliki 11 kolom sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Pada bagian kode ke-1 ini itu artinya mengimpor library pandas, yaitu library Python yang digunakan untuk membaca, mengolah, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel. Lalu ada di baris keempat yang ini, itu membaca file dataset Indian level patient. Lalu yang ketiga, ini di baris ketujuh, printdef_head itu menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat gambaran awal, struktur, dan isi data. Hasilnya terlihat di terminal. Bagian bawah menampilkan kolom age, gender, albumin dan globin ratio, dan dataset. Terus di baris ke-10 sampai 11 ini menampilkan informasi umum tentang dataset seperti jumlah baris dan kolom. Oke, lanjut. Ini adalah hasil cek dataset kotor. Ini lengkap output terminalnya ya, dengan menjalankan cleaning pay. Hasil data analisis data kotor. Di sini ada missing value di bagian albumin and globin ratio, dan terdapat jumlah data duplikat sebanyak 13 buah. Nah, ini adalah bagian hasil cek dataset kotor. Baik, ini selanjutnya adalah proses pembersihan dataset kotor. Nah, pada langkah ini dataset dalam proses pembersihan data duplikat dan missing value agar pada saat perhitungan nanti mendapatkan hasil yang akurat. Nah, ini isi kodenya di baris 1 sampai 4 itu membaca dataset asli ke dalam data frame. Baris ke-6 sampai ke-11 itu untuk mengisi nilai kosong pada kolom albumin and globin ratio dengan nilai rata-rata kolom tersebut. Baris ke-13 sampai ke-14 itu menghapus data duplikat. Oke, selanjutnya itu adalah bagian konversi ke data X dari CSV ke XLSX. Ya. Nah, ini setelah mendapatkan dataset yang sudah dibersihkan, pada tahap ini untuk mengubah formatnya dari CSV menjadi XLSX agar di dalam dataset tersusun dengan rapi sesuai pada baris dan kolomnya. Ini ya penjelasan kodenya. Di baris pertama, import library, mengimport library pandas untuk mengolah data.
Baris ketiga membaca dataset bersih. Lalu baris kelima ini konversi ke XLX. Nah, baris ketujuh itu mengkonfirmasi. Baik, ini adalah hasil dari dataset yang telah kita bersihkan, yaitu dataset Indian liver patient. Sebelumnya dataset itu kotornya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk hancur gini ya, dataset sebelum kita bersihkan. Setelah kita bersihkan itu seperti ini. Nah, ini. Baik, kita lanjut ke aplikasi Orange-nya untuk eh, menjalankannya ya, untuk melihat hasilnya. Oke, kita sudah ada di Orange ya, aplikasi Orange. Di sini saya akan mengasih cara untuk memprediksi data Indian liver pasien. Pertama-tama kita tarik file, kita masukkan di sini dataset Indian liver patient. Ini data training ya. Nah, ini jadi target apply. Lalu di sini kita cari select column. Oh, ini select column. Jangan lupa sambungin. Nah, di sini dataset yang akan menjadi targetnya ya, target prediksinya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam target sini. Selanjutnya data table di sini. Jangan lupa sambungin. Nah, ini untuk melihat datasetnya ya. Apakah sudah oke? Nah, ini nggak ada apa yang missing value, sudah rapi semua. Lanjut kita ke buat ini ya, data ujinya ya. Nanti saya jelaskan ceritanya. Select sambungin jangan lupa. Nah, di sini kita masukkan data ujinya. Jadi di sini data ujinya kita masukkan. Jadikan target. Sama sini jadi target juga. Nah, jadi gini, data testing itu saya ambil dari 20% keseluruhan data. Nah, ini saya perlihatkan. Oh, nggak bisa ya. Nah, jadi ini padahal ada 570 data di dalam sini, tapi saya pangkas, saya kurangin 70 dari bawah ya, untuk data testing. Nah, jadi sisanya segini nih. 455 ini data training. Nah, lanjut kita masukkan test and score-nya. Taruh di sini. Lalu kita buka KNN.
cari KNN, taruh di sini. Saya taruh dulu ya. Lalu scatter plot. Scatter plot ya, scatter plot. Lalu rock analysis di sini. Lalu confusion matrix. Nah, nyambunginnya di sini ya. Ini sambungin ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Oke, pas. Lalu ini kita sambungin ke sini agar melihat hasilnya. Nah, ini kita sambungin ke sini. Ini hapus. Nah, kita akan melihat hasilnya ya dari KNN. Untuk melihatnya ya lihat di test and score ya. Nah, ini KNN-nya ya. 0,024 artinya 62%. Nah, kalau CA-nya 64%, F1 score-nya 63%, bridge-nya 0,62, recall-nya 0,64. Bagian rock analis, nah ini rock analisnya seperti ini. Ya. Lalu confusion matrix-nya ini TP, FP, dan TN ya, ini keseluruhan seperti ini. Terus scatter plotnya seperti ini. Nah, ini berdasarkan total bilirubin dan X-nya, H-nya ke samping gitu. Oke, untuk prakteknya segini saja ya untuk memprediksi dataset Indian liver pasien seperti ini. Oke, kesimpulannya performa model terbaik berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Nearest-Neighbor pada dataset Indian liver patient, model memperoleh nilai akurasi sebesar 68,2%, presisinya sebesar 65,6%, recall-nya sebesar 68,2%, dan F1 score-nya sebesar 66,5%. Nilai OUCH-nya sebesar 0,683, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik dalam membedakan pasien terindikasi penyakit hati dan yang tidak. Berdasarkan hasil tersebut, metode KNN mampu melakukan klasifikasi dengan performa yang cukup memadai pada dataset yang digunakan. Pola dan data penting yang ditemukan berdasarkan visualisasi scatter plot, data pasien dan tanpa penyakit hati tersebar pada hampir seluruh rentang usia dan jenis kelamin, sehingga tidak terdapat pemisahan yang sangat jelas hanya berdasarkan kedua atribut tersebut. Namun terlihat bahwa mayoritas data pasien berada pada rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Hasil ROC curve menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang lebih baik dibandingkan tebakan acak, meskipun kurva masih berada relatif dekat dengan garis diagonal, sehingga kemampuan diskriminasi model masih tergolong sedang. Sementara itu, confusion matrix menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan 339 data pasien penyakit hati dengan benar dan 50 data non penyakit hati dengan benar. Namun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi, yaitu 67 data penyakit hati diprediksi sebagai non penyakit hati dan 144 data non penyakit hati diprediksi sebagai penyakit hati.
Hal ini menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dan membedakan beberapa kasus yang memiliki karakteristik yang mirip. Baik, itu saja dari kami, dari kelompok 1. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.